struktur dan infrastruktur sistem politik. Pengertian berdasarkan Sri Sumantri mengatakan perlembagaan dan hubungan antar manusia yang berupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Menurut Gabriel Almond, yang mengatakan ditemui dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Sedangkan David Easton, sistem interaksi dalam setiap masyarakat yang di dalamnya dibuat alokasi bersifat otoritatif. Menurut Rusandi Simuntapura, mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik suatu proses yang lenggang. Hal-hal yang ada dalam sistem politik. Lembaga negara dan hubungan antar lembaga memiliki fungsi dan peranan dalam struktur politik. Menurut Budiana, mengatakan bahwa sistem politik Indonesia adalah sebuah sistem politik demokrasi yang bersendikan nilai-nilai lokal, yaitu lokal value bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Menurut Rusandi Kanta Prawira, sistem politik harus mempunyai kapabilitas dan dapat memelihara identitasnya dalam suatu periode tertentu. Menurut Retno Listartarti, sistem politik Indonesia sikap akan ditemui faktor lingkungan yang memengaruhinya. Itulah penjelasan tentang hal-hal yang ada di dalam sistem politik, baik menurut para ahli dan sebagainya. Suprastruktur politik di Indonesia. Ada 3 kekuasaan suprastruktur di Indonesia, yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu yang ada di dalamnya adalah presiden dan wakil presiden. Kekuasaan legislatif yang ada DPR, MPR, DPD. Dan ketiga, kekuasaan yudikatif MA atau Mahkamah Konstitusi. Infrastruktur sistem politik di Indonesia memiliki pertama, ada partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Nanti saya jelaskan setelah ini satu persatu dibahas, dimulai dari partai politik sampai dengan tokoh politik. Jadi itu penjelasan pada infrastruktur sistem politik di Indonesia. Di sini mungkin tidak dijelaskan, nanti pada PowerPoint berikutnya saya akan menjelaskan satu persatu beserta dengan bagaimana penjelasan yang sebenarnya. Fungsi politik. Sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur politik. Itu yang ada di fungsi-fungsi politik ini, ya, sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, dan sebagai sarana rekrutmen politik dan sarana pengatur politik. Itu pembahasan pada fungsi-fungsi adanya tentang politik atau sistem politik baik di Indonesia maupun dengan sistem lainnya. Jadi berdasarkan hal itu, ya, bisa sebagai komunikasi politik. Dengan adanya politik bisa kita berkomunikasi bagaimana membahas tentang politik itu sebenarnya dan bagaimana tentang sarana pengatur politik yang dimulai dari strukturnya, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya sampai dengan anggotanya. Kelompok kepentingan, tadi sudah saya jelaskan ya tentang politik, sekarang adalah kelompok kepentingan. Kalau kelompok kepentingan menurut Gabriel Almond ada tipe kelompok kepentingannya. Yang pertama, anomic interest group. Kelompok ini hanya kelompok secara spontan, dan kelompok non-associated interest groups, masyarakat awam. Kemudian institutional intergroup, kelompok profesi seperti guru, kemudian mengenai dokter dan sebagainya. Kemudian association interest group, kelompok perserikatan dagang dan perhimpunan mahasiswa. Artinya yaitu tentang pengusaha-pengusaha besar. Disitulah kelompok-kelompoknya, dan semua mahasiswa yang belum sarjana yang masih di dalam bangku mahasiswa.
Kemudian kelompok penekan. Kelompok penekan ini biasanya sekelompok orang yang tergabung dalam lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas melakukan tekanan kepada pemerintah yang berkuasa agar keinginan dapat diakomodasi. Contoh pers atau pers media atau wartawan. Jadi inilah salah satu kelompok-kelompok penekan. Artinya dalam satu politik tersebut perlulah mereka memantau, melihat di dalamnya apakah benar yang mereka lakukan, ada bukti dan terlaksana dengan baik. Jadi penjelasannya itu. Jadi kelompok-kelompok penekan ini sebenarnya kalau kita lihat di luar adalah salah satu penentang politik, tetapi ketika ada penyelewengan, ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan, maka perlulah untuk ditindaklanjutin atau diketahui semua masyarakat yang ada di sekitarnya. Baru media komunikasi politik. Pers ini media massa sebagai media komunikasi politik yang diharapkan mampu menjadi penyampai informasi yang objektif dan netral. Jadi itu yang perlu sebenarnya apabila ditayangkan di televisi sebagai wartawan, sebagai wartawan meliput suatu berita di dalam koran. Jadi sebenarnya itu tujuannya bukan bertujuan yang negatif tetapi positif, supaya bisa mengetahui apa yang terjadi dan bisa ditindaklanjuti sehingga masalah-masalah yang terjadi dalam politik tersebut bisa selesai dengan baik. Kemudian tokoh politik, seseorang yang menjadi pusat perhatian bidang politik dalam berkecimpung dalam dinamika politik yang telah dan sedang berlangsung. Jadi tokoh-tokoh politik ini adalah orang-orang yang bisa bergerak dalam bidang politik dan terbiasa untuk memimpin dalam suatu kesatuan atau himpunan.